Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton setianya Intan Tibar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun berada. Nah, kembali lagi dengan Intan Tibar yang ke-15 di bulan Mei ini. Kebetulan kita tema bulan ini tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, dengan dua narasumber kita, yaitu Dr. Edita Fajarina, ya, tenaga kesehatan, dan tentunya dari lintas sektornya kita mengundang kader, salah satu kader Posyandu juga, tapi kebetulan beliau juga jabatannya sebagai Sekretaris Forkom Germas Tiban Ayu, Kampung Germas Tiban Ayu. Baik, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita undang narasumber kita dari ini. Ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar ya, untuk nanti di akhir acara kita tanyakan kepada narasumber. Hai Ibu Mirta. Halo. Halo, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar biasa. Di sana gimana cuacanya, Bu? Udah panas kembali ya, setelah petir-petir. Cuacanya lagi mendung-mendung tadi pagi. Hujan sebentar, habis itu panas lagi. Satu orang lagi ya. Para penonton baru 2 orang yang nonton. Hai, Dr. Dita. Kembali lagi kita. Merah. Merah meriah, Seragam kita hari ini ya. Janjian gitu ya, ceritanya janjian gitu ya, warna merah. Biar cuacanya cerah. Melawan cuaca yang lagi di luar biar meriah kita. Baik, kita di sini sudah dengan dua narasumber kita. Ada Dr. Dita. Hai Dr. Dita. Hai Kakak Puput, sehat Kakak Puput? Sudah makan? Sudah. Soalnya kalau nggak makan, mahnya langsung bereaksi, jadi harus makan dulu. Udah makan juga, Dr. Dita? Alhamdulillah sudah. Ya, Dr. Dita merupakan dokter penanggung jawab, kebetulan penanggung jawab Promkes, juga penanggung jawab gizi ya, Dok ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Yang kedua narasumber kita ada Ibu Mirta Permatasari Effendi. Benar nggak Bu namanya, Bu? Saya ucapin. Benar ya? Oke. Hafalin loh tadi dulu biar nggak salah. Beliau merupakan kader Posyandu ya, merupakan ketua kader Posyandu Tulip 9 Tiban Ayu, dan salah satu pengurus nih Forkom Germas Kampung Germasnya Tiban Ayu. Jadi nanti hari ini kita bincang-bincangnya tentang Germas dan PHBS, karena memang kedua hal ini ada kaitannya ya, sangat berkaitan sekali memang. Baik, tanpa basa-basi buang waktu lagi, mungkin kita ke narasumber pertama dulu. Dokter Dita siap? Siap. Tapi narasumbernya kan ada dua kan? Maksudnya selain Bu Mirta sama Dokter Dita, yang moderator juga bisa jadi narasumber kan sebenarnya? Ranahnya saya juga kebetulan ya, PHBS. Jadi mungkin kita lebih sharing diskusi ya. Nah, diskusi aja. Siap. Nah, Mas dulu nih Dok, kepanjangannya apa Dok? Boleh diceritakan sedikit latar belakang adanya Germas ini? Silakan. Jadi kalau makasih. Makasih Mbak Puput. Akhirnya setelah sekian purnama Intan Tibar, Mbak Puput kembali yang memegang. Dari kemarin enggak loh, Bu Mirta, Mbak Puputnya selalu aja sibuk. Akhirnya balik lagi Mbak Puput yang pegang. Jadi ke Germas atau kita sebut sebagai kepanjangan, sebenarnya dia merupakan singkatan. Orang Indonesia lebih seringnya menyingkat-nyingkat sesuatu. Jadi kalau Germas itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Germas. Itu sangat berhubungan dengan PHBS. Kalau PHBS itu lebih ke perilakunya. Perilaku berarti kan personalnya nih. Nah, kalau Germas, Gerakan Masyarakat, berarti sudah kumpulan dari beberapa orang yang melakukan PHBS, maka dia jadinya ada gerakan masyarakatnya. Kenapa tercetus? Jadi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini
tercetusnya itu di tahun 2016. Kenapa? Jadi fenomenanya itu ternyata di Indonesia itu sekarang ini untuk kesehatan kita lagi mengalami yang namanya triple burden. Jadi yang pertama penyakit penyakit menular banyak yang belum selesai. Penyakit-penyakit menular banyak yang belum selesai. Lagi konsentrasi sama penyakit-penyakit menular, tiba-tiba penyakit tidak menular tinggi kasusnya, menjadi sorotan. Penyakit tidak menular contohnya kasus DM meningkat, hipertensi meningkat, stroke meningkat, semua. Terus belum selesai yang dua ini, timbul lagi penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah hilang, misalnya seperti campak, sebenarnya sudah tidak menjadi ini lagi campak. Kemudian penyakit-penyakit yang sudah hilang itu malah timbul lagi. Jadi permasalahan tiga ini akhirnya Kementerian Kesehatan berpikir bahwa sebenarnya yang diperlukan adalah preventif dan promotifnya, pencegahannya. Kan kalau dari dulu kita selalu tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi timbullah tercetuslah inovasi atau dorongan untuk melibatkan masyarakat untuk ini nih budaya hidup sehatnya harus dijalankan. Nah, budaya hidup sehat masyarakat itu sebenarnya tercetusnya dari PHBS karena perilakunya dulu yang perilakunya terbentuk perilaku hidup bersih sehat, baru dia bisa tercetus budaya hidup sehatnya gitu. Jadi sebenarnya Germas ini pinginnya sih suatu masyarakat itu punya budaya untuk hidup sehat. Tapi kalau sudah punya budaya hidup sehat, tidak ada infrastruktur atau tidak didukung nih, kita punya budaya hidup sehat, yuk kita buang sampah tidak sembarangan. Sudah buang sampah tidak sembarangan, sudah mau dikumpulkan sampahnya, tidak disediakan tempat sampahnya, infrastrukturnya tidak ada, ya nggak jadi juga. Jadi makanya Germas itu sebenarnya selain masyarakat, juga ada infrastruktur dasar, didukung oleh infrastruktur dasarnya, tapi ya itu berbasisnya masyarakat juga. Jadi sebenarnya Germas selain masyarakat, aparatnya juga harus terlibat. Itu sih Mbak Put. Berarti lintas sektornya harus kita ini kan ya, Kakak Dokter ya, Iya, dilibatkan siap. ya. Karena memang Germas itu kan dia sifatnya menyeluruh ya, sistematik. Terus masyarakatnya harus tahu dulu nih, harus tahu, harus mau, harus mampu juga dalam menerapkan Germas itu sendiri. Nah, Germas ini apa aja sebenarnya Dok? Kegiatannya tuh apa aja? Inti utama kegiatannya tuh boleh diceritakan? Silakan. Ada 7 pilar ya, kalau nggak salah ya, Mbak Put ya? Iya, 7. 7. Tapi kalau untuk Kampung Germas nanti ada 5 klaster gitu ya, kalau nggak salah ya, Bu Mirta ya? Tetap 7 pilar. 7 juga, siap. 7 juga. Jadi kalau kan ada himnanya ya, Germas ya, gerakan masyarakat, ya. Jadi kalau Germas itu nggak jauh beda sama PHBS sebenarnya, ya kan? Iya, Kalau nggak salah PHBS semuanya kan mirip aja kan ya, karena itu tadi saling berkaitan. Kalau Germas itu yang pertama aktivitas fisik, kan tujuannya untuk mencegah berarti ada aktivitas fisik di sana. Aktivitas fisik di sini olahraga yang aerobik, maksudnya yang memang melibatkan olah tubuh. Kalau misalnya catur, itu kan olahraga juga ya. E-sport itu olahraga juga, tapi tidak termasuk di aktivitas fisik. Online kan. Jadi aktivitas fisik di sini olah tubuh, aktivitas fisik di sini seminggu itu diharapkan 150 menit. Dan sehari minimal 30 menit. Selain itu, aktivitas fisik udah 1. Yang kedua, jangan lupa makan sayur dan buahnya. Ya.
Terus, Betul. oh betul, kayak mau diuji ya, soalnya ada nih promkesnya ya. Terus yang Enggak. ketiga, itu tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian melakukan cek kesehatan rutin berkala, minimal sebulan sekali. Yang dicek apa? Cek berat badan, lingkar perut, tekanan darah. Kalau bisa gula darah juga dicek. Terus jangan lupa misalnya fungsi mata, telinga gitu. Kalau mau ngecek kolesterol silahkan, tapi yang paling penting itu biasanya adalah berat badan dan juga lingkar perut. Kemudian ada kebersihan lingkungannya. Tadi 6 berarti kebersihan lingkungannya. Kemudian menggunakan jamban sehat. Ada 7. Itu Mbak Tujuh Puput. ya. 7. Terus, nah terkait ininya dok, kakak dokter, pelaku yang terlibat, maksudnya tuh cek yang bukan pelaku kriminal ya, Iya kan? Asumsinya kalau sudah pelaku ya kan? dalam kegiatan Germas sendiri dok, siapa aja ya dok? Yang tadi di latar belakang sudah sedikit dijelaskan siapa saja yang terlibat. Yang terlibat tentu masyarakatnya, baik itu secara individu, individu di sini maksudnya perorangan, keluarga, gitu ya, ataupun dia kelompoknya. Kemudian apa yang terlibat adalah aparatur di situ, misalnya aparatur pendukung. Kan kita mau bikin tempat buang sampah yang massal, misalnya kan butuh dukungan dari aparatur di situ, misalnya RT, RW setempat. Nggak didukung ya gimana mau buat tempat sampah kalau misalnya ini kan nggak didukung, gimana bisa buat tempat sampah kalau misalnya RT RW-nya nggak setuju. Nah, RT RW setempat, baru nanti lintas sektornya bisa jadi sudah mulai ke tinggi-tingginya kelurahannya, camatnya. Itu sih Mbak Puput, lintas sektornya banyak karena kan didukung tadi itu. Termasuk puskesmas, Iya, ya kan? puskesmas sebagai pembina kita ya, Iya. pembina, fasilitasi, mengawasi seperti itu. Nah, tentang Germas dan PHBS sendiri kan, Germas sebenarnya ini lebih ke hal yang generalnya secara umumnya ya. Ya. Kalau PHBS kan banyak macamnya ya kakak dokter ya. Ada Hmm. PHB di sekolah, itu Yap. ada juga tuh poinnya yang membedakan kantin sekolahnya. Terus kita lihat Yap. apakah memenuhi kriteria sehat atau tidak. Terus juga lagi ada Siap. PHBS ini udah pada tahu ya teman-teman semua ya Mungkin panjangannya ya, perilaku. Mbak Puput, Kakak Puput bisa menjelaskan sedikit tuh. Ya. Kakak Puput bisa menjelaskan sedikit mungkin PHBS itu apa, Kakak Puput? Ya, jadi PHBS itu kan kepanjangan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi merupakan tadi kan kata depannya perilaku ya. Jadi semua perilaku yang tentunya dilakukan atas kesadaran diri dulu, harus mampu untuk menolong diri sendiri. Nanti kalau udah bisa menolong diri sendiri, bisa menolong keluarganya di bidang kesehatan. Terus juga nanti bisa aktif dalam kegiatan kesehatan masyarakat. Nanti kalau ini itu berhubungan juga dengan Kampung Germas nanti ya, Bu Mirta ya. Nah, itu dia pengertiannya. Jadi untuk tatanan tempat-tempat ya, masuk di sini ya, PHBS itu yang udah jelaskan tadi, ada di sekolah, terus lagi PHBS ada di tempat umum ya. PHBS tempat umum nanti ada lagi kaitannya dengan KTR. Ya kakak dokter ya, KTR ya, tentang rokok, karena memang rokok masuk ke poinnya PHBS. Habis itu lagi PHBS di fasilitas kesehatan kita juga ada ya, di puskesmas, klinik, rumah sakit itu ada PHBS-nya juga. Terus lagi ada PHBS di tempat kerja. Tempat kerja seperti apa? Tempat kerja di gedung-gedung perkantoran itu ada PHBS-nya ya. Kita kalau kegiatan puskesmas kita bisa turun kayak screening kesehatan itu ya, PTM seperti itu. Nah, karena memang kita fokusnya hari ini lebih ke rumah tangga ya, rumah tangga, karena memang turun-turun posyandu itu kaitannya dengan keluarga, rumah tangga. Jadi ada 10 indikator nih PHBS rumah tangga. Sebenarnya
PHBS ini lebih ke siklus kehidupan kita ya, dari mulai bayi lahir sampai nanti dia hingga usia lanjut. Jadi yang pertama itu indikator pertama ada yang namanya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tentunya ya. Di posyandu nggak ada lagi ya Bu yang di dukun ya Bu ya bersalinnya? Udah nggak ada kali ya sekarang karena Ada zamannya ya. udah Kota Iya. Batam sesuai zaman. Iya. Kayaknya Ya. kelurahan, 2 kelurahan di Puskesmas Tiban Baru sudah tidak ada dukunnya kan ya? Ya, Ya. nggak ada sih. Semoga nggak ada ya. Karena memang penting sekali untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan selain karena udah alat-alatnya udah terstandarisasi. Kalaupun ada nanti ada misalnya nih gangguan apa namanya gangguan misalnya saat melahirkan ada misalnya gangguan setelah pasca apa namanya Kak? Komplikasi. Sekali mikirnya bisa langsung mendapatkan penanganan lebih lanjut ya. Itu pentingnya harus salin di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan tentunya bidan dan dokter. Terus yang kedua apa Bu? Saya mau nguji Bu Mirta. Kata Bu. Apa Bu? Pemberian ASI ya? ASI eksklusif. Hebat. ASI eksklusif ini maksudnya ialah memberikan ASI saja kepada bayi hingga usia 6 bulan. Akan tetapi bisa dilanjutkan lagi hingga bayinya usia 2 tahun. Ya. Di sini meskipun nanti misalnya bayinya dalam masa dia tumbuh kembang ada sakit, itu misalkan dikasih obat tuh, itu nggak menggagalkan ASI eksklusif ya. Kecuali dia misalnya mamanya pergi kerja. Mama pergi kerja terus dikasih sulfur, nah itu udah gagal ASI eksklusif. Jadi memang ASI eksklusif itu kita usahakan sampai bayi usia 6 bulan aja. Itu yang wajibnya ya program pemerintahnya ASI eksklusif hingga usia 0 sampai 6 bulan. Terus yang ketiga ada lagi namanya menimbang bayi balita di posyandu ya. Cara berkala itu sekali sebulan. Jadi nanti posyandu itu nggak cuma melulu tentang imunisasi aja ya. Ibu-ibu ya, tentang maksudnya banyak sekarang posyandu di Tiban Baru itu udah terintegrasi, misalnya ada pasangan usia suburnya, nanti kalaupun ada anak usia prasekolah bisa juga kita layani di posyandu, ada tablet tambah darahnya juga. Terus lagi mau KB nih, kita ada pelayanan KB juga ya, pelayanan KB karena yang turun itu bidan biasanya bidan sama ahli gizi ataupun ahli kesehatan masyarakatnya itu biasanya Puput juga ikut turun ke posyandu. Konseling gizi juga ada nanti ya di posyandu. Jadi nanti kan ada buku pingnya itu kan terlihat nanti misalnya usia 6 bulan beratnya nggak sesuai dengan KMS-nya, nanti kartu menuju sehat ada namanya ya, grafiknya di situ nampak. Bisa kita lakukan intervensi agar anaknya tidak stunting ya, karena memang Kota Batam sendiri sedang menggalakkan program pencegahan stunting. Jadi dari posyandu lah sebenarnya udahlah gratis ya, sebenarnya masyarakat tinggal menyiapkan waktu luang aja untuk datang ke posyandu untuk bisa memeriksakan kesehatan untuk ibunya, untuk bayinya, juga untuk ibu hamil juga bisa. Ibu hamil kita ada periksa kehamilan di posyandu ya. Sekali sebulan. Terus juga untuk jadwal posyandu kita selalu share ya ibu-ibu ya, maupun bapak-bapak kalau ada yang nonton. Ada tuh ramai juga ya, 14 orang. Bapak-bapak ya, untuk PKB juga bisa datang ke posyandu. Itu kita selalu share jadwal di lintas sektor, di media sosial kita, di grup WhatsApp. Nanti tinggal di note aja. Misalnya tinggalnya di Tiban Palem, nanti jadwalnya tanggal ini diingat, nanti di hari H juga nanti pasti dihalo-halokan lagi untuk kegiatan posyandu itu sendiri. Terus yang keempat ada penggunaan air bersih. Ya air bersih kayaknya kita udah aman ya, Bu Mirta ya sama kakak dokter ya, udah pam semua ya. Paling nggak beberapa mungkin masih ada yang pakai air sumur. Nah itulah sebenarnya air sumur sekarang yang ditakutkan itu kalau air hujannya tercemar apa namanya nih, zat-zat berbahaya seperti itu ya. Jadi kan air hujan sekarang nggak sepenuhnya murni ya, maksudnya kalau untuk mandi itu nanti takutnya kita ada penyakit. Ada yang komen bapak-bapak. Hadir bapak-bapak kata Pak Budi. Oke, jadinya tadi sampai mana? Air bersih. Air bersih ya.
Nah, itu Air tadi bersih kalau walaupun sedang air sering mati-mati. nah itu lagi itu udah bukan ranah kesehatan lagi kalau itu Bukan ranah ya. kita lagi. Iya. Kalau untuk itu mungkin bisa diantisipasi dengan menampung air ya, menampung air cadangan. Nah, tapi kalau untuk menampung air ini kita harus perhatikan juga harus tertutup, karena kalau terbuka bisa menimbulkan masalah kesehatan lagi, yaitu DBD ya, seperti itu ya. Lalu yang kelima, udah kelima ya. Kelima itu menggunakan jamban sehat. Nah, jamban sehat sendiri kita maksudnya sini menggunakan septic tank. Ya, septic tank itu Tiban lama kayaknya masih ada ya beberapa ya, karena kita sendiri Puskesmas Tiban Baru, Kelurahan Tiban Lama masih proses verifikasi ya, verifikasi biar ODF. Tapi kayaknya kalau Tiban Ayu, ODF Enggak semua ya, Bu ya? Udah semua, alhamdulillah Bu. Jamban sehat semua di sini. Memang sehat ya. Oke, lalu lanjut lagi yang keenam. Nah, keenam ini kita dulu zaman COVID udah familiar ya Bu ya? Apa Bu? Bu Mita terus yang Jentik. kena kata Bu Mita. Jentik. COVID, Cuci tangan, Ah, cuci tangan cuci ya. tangan. Cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Untuk cuci tangan ada 6 langkah ya. Para apa manggilnya ya? Para Sahabat sehat. penonton Para penonton. ini ada Sobat sehatnya Tibar. langkah itu biasa disingkat dengan tepung selaci puput. Jadi T-nya telapak tangan, terus pungnya punggung tangan, terus lagi sela. Tadi kan tepung selaci puput sela-sela jari. C-nya mengunci. Mengunci ya. Mengunci, habis itu puputnya bukan puput ini ya. Puputnya putar-putar ibu jari yang pertama ya, putar-putar ibu jari yang pertama. Yang kedua adalah putar-putar ini tangan kiri seperti ini, tangan kanannya kayak mau makan pakai tangan. Nah, jadi anjuran WHO seperti itu ya, Kakak dokter ya, benar ya? Siap. 6 langkah cuci tangan. Jadi jangan asal cuci tangan aja, maksudnya biar kuman-kuman yang ada di seluruh tangan kita itu bisa terbasmi, bisa dibasmi dengan gerakan yang 6 langkah tadi seperti itu. Jangan lupa pakai sabun. Ya. Siap. Lalu lanjut lagi yang ketujuh ya. Kayaknya mulai lupa. Yang ketujuh itu adalah berantas jentik nyamuk. Tadi nyamuk Bu ya. Mirta udah bilang jentik. Oh ya, bisik-bisik ya Bu, nggak kelihatan, nggak dengar. Jentik nyamuk kali seminggu. Ya, jadi untuk DBD ini terkaitan juga dengan DBD ya. 3M+, menguras, menutup, dan mengumbur. Kalau untuk mengubur kayaknya sekarang nggak terlalu ini ya, dianjurkan karena memang bisa apa namanya lebih ke mendaur ulang barang bekas. Kalau ada barang bekas, ya mengurasnya ya menguras bak mandi minimal 1 kali seminggu. Kalau menutup, semua penampungan air wajib ditutup. Terus juga yang sering dilupakan itu kalau ibu-ibu ya Bu Mirta, banyak tanam bunga nggak di rumah Bu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Jarang. Paling yang Spencer. Nah, karena kalau untuk anak-anak suka tumpah kan kalau di Spencer. oh iya, dispenser tuh tatakannya harus diperhatikan. Kalau udah penuh harus dibuang karena di situ banyak jentik yang ditemukan. Kalau misalkan kita PE ya, misalkan ada kasus DBD kan PE ke rumah-rumah tuh diperiksa yang tempat-tempat yang rawan untuk jentik itu banyak ditemukan di situ. Tatakan dispenser, tatakan yang tanaman hias yang saya bilang tadi itu ya. Nah, di situ juga banyak berkembang jentik nyamuk. Habis itu lagi plusnya ada plusnya ya. Plusnya misalnya kayak memakai lotion nyamuk, kayak memakai kelambu ya Kakak dokter ya. Habis itu lagi misalkan punya kolam ikan di rumahnya, ada hewan, ada ikan pemakan jentik ya. Terus lagi yang penting jangan menggantung baju di kamar. Jangan biasakan ya Kakak dokter karena di situ juga banyak jentik nyamuk, sarang nyamuk ya. Mainnya itu tuh. Habis itu indikator yang keberapa lagi ya? 8 ya. Aktivitas buah. Sayur dan buah. Buah dulu ya? Iya. Atau kalau aktivitas fisik dulu boleh? Boleh ya? Boleh. Yang penting ada 10 indikatornya. Iya, kan ya. Nah, aktivitas fisik di sini nggak harus tentang olahraga ya Kakak dokter ya.
Misalnya Siap. kalau dia ibu rumah tangga ke warung jalan kaki, terus habis itu nyampe rumah lagi dia nyapu rumah, ngepel, apalagi habis itu masak. Nah, itu kalau dilakukan kontinuitas selama 30 menit dan tidak ada misalkan udah selesai 10 menit masak, habis itu duduk dulu, nah itu tidak dihitung ya kakak dokter ya. Dia harus Biasanya kan berkelanjutan gitu ya. 30 menit. Itu udah termasuk Biasanya aktivitas. kita gitu ya Bu Mirta ya. Ya, Habis langsung nyapu, terus ngelihat HP, Instagram, TikTok gitu ya. online Terus dulu ya. lanjut lagi ngepel. Lagi kita karena nggak boleh ya. Jadi sebaiknya memang kalau untuk olahraga atau aktivitas fisik ini kita luangkan waktu kita lah, misalkan untuk jogging dekat-dekat rumah aja, jogging atau di Sekupang kan ada taman kolam itu, jogging di situ ya Di kan. Kok jadi Bandung endorse juga ada di kolam ya? Bandung. Di Banayu Di juga tuh. Ayo ada, nggak usah jauh-jauh ke kolam ikan. Nah, Ada jogging track juga di situ. Yang penting minimal 30 menit aja sehari. Mau sore atau pagi nggak masalah. Pokoknya kita melakukan aktivitas fisiknya di sela-sela waktu ataupun sebaiknya memang harus diluangkan waktunya 30 menit. Lalu yang kesembilan lagi ya kakak dokter ya. Yang kesembilan adalah buah sayur ya. Ya, Sayur. Nah ini apalagi kalau kita punya anak kecil memang harus dikenalkan dini ya buah dan sayur karena memang anak-anak kayaknya kalau sayur agak-agak susah ya mengajak untuk memberi makan di makanan ininya. Misalnya divariasikan seperti itu, divariasikan dalam penyajian makanannya agar memang sedari dini udah bisa dia menyukai buah dan sayur karena memang selain untuk manfaatnya sebagai apa namanya memperlancar pencernaan juga memang untuk banyak manfaat ya kakak dokter ya untuk menurunkan tekanan darah, pokoknya menghindarkan kita dari serat. penyakit seratnya ya. Mm, Pada komen nih yang hadir. iya. Terima kasih Pak Andi, Bu Sadia, Bu Nurlia dengan Delta Villanya sudah hadir. Wah, rame. Loh, kok bingung yang punya acara rame, bingung dia Bu. Pada sayur sendiri kita dianjurkan itu 400 gram ya, 400 gram porsinya. Memang lebih banyak di sayurnya. Di sayurnya itu 250, buahnya 150 minimal ya. Karena memang di buah sendiri ditakutkan kenapa lebih banyak sayur, karena memang buah ada yang namanya gula alaminya dok ya. Yang ditakutkan itu nanti bisa misalnya dia penderita diabetes, kalau terlalu banyak makan buah tertentu yang banyak mengandung kadar gula alami tersebut bisa nanti muncul lagi penyakit baru diabetes mellitus seperti itu. Makanya lebih banyak porsinya di sayur, sedikit agak lebih banyak seperti itu ya. Lalu lagi yang terakhir, tidak merokok dalam rumah. Tidak merokok. Nah, ini yang memang susah ya. Karena Bapak. kita udah sering penyuluhan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok. Itu kalau masyarakatnya udah tahu sebenarnya, cuman untuk menerapkannya itu nggak gampang. Siap. Itulah pemerintah menerapkan namanya KTR, kawasan tanpa rokok ya kakak dokter ya. Ada di sekolah, tempat kerja, tempat umum. Nah, disitulah yang memang kita memberikan perlindungan juga untuk perokok-perokok, untuk masyarakat yang agar bukan tidak pasif, ya. Karena memang lebih bahaya perokok pasif ya menurut penelitiannya kakak dokter ya. Ya. Karena memberikan hak untuk menghirup udara bersih juga kepada masyarakat yang tidak merokok. Itu. Jadi memang kalau untuk merokok, misalkan kita susah nih mengajak masyarakat untuk berhenti merokok, setengahnya nggak merokok di dalam rumah. Jadi indikator PHBS-nya ini kita bukannya melarang, jadi sebenarnya kita mengajak masyarakat agar tidak merokok dalam rumah. Kalau mau merokok ya di luar rumah, seperti itu. Karena kan kita bahasnya PHBS rumah tangga ya. Jadi setidaknya perilaku hidup bersih sehatnya yang ada di rumah tangga itu jangan ada rokok di rumah, gitu ya kan? Kalau mau merokok, misalkan kalau jauh-jauh di halaman rumah, misalnya agak lebih jauh lagi, jangan misalnya nampak sama anak nanti jadinya ikutan merokok, ikutan terpengaruh secara nggak langsung ya kakak dokter ya. Siap. Oke, itu indikator PHBS. Terus
Sebenarnya manfaatnya apa sih, Mbak Puput, Manfaat PHBS? terhindar Apalagi yang PHBS rumah tangga. terhindar dari penyakit tentunya ya, karena memang kita udah konsumsi apa namanya, asupan makanan yang sesuai dengan yang dianjurkan tadi ya, buah dan sayur, itu tentunya imunitas kita, tubuh kita tentunya meningkat sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit. Terus lagi yang kedua mungkin berat badan kita lebih terjaga ya Kakak Dokter ya, Bu Mirta ya. Lebih terjaga karena ya pola makan tadi terhindar dari obesitas, berat badan berlebih. Habis itu lagi Mm-mm. lebih apa ya, berpikir positif nggak sih? Siap. Makanya tadi kan sebenarnya intinya adalah mencegah lebih baik daripada Iya, mengobati. baik. Ya kan ya Mbak Puput ya. Kalau yang kita lihat tadi itu PHBS sama germas dia mencegah baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Dicegah dengan indikator-indikator yang dilaksanakannya itu. Terus sedikit tambahan, kalau memang PHBS rumah tangga itu adalah yang paling dasar. Kenapa? Kalau seseorang di rumah tangganya sudah berperilaku hidup bersih sehat, sudah punya tanggung jawab, sudah punya kesadaran bahwa hidup bersih sehat, kemanapun dia mau ke sekolahnya atau ke tempat kerjanya atau ke fasilitas kesehatan atau dia pergi ke fasilitas umum, dia tetap akan membawa perilaku hidup bersih sehatnya gitu ya kan Mbak Puput ya. Jadi Ya, makanya PHBS rumah tangga inilah yang paling dasar. ya. Karena keluarga juga merupakan tempat kita pertama mengenal ini ya, tempat pertama Mm-mm. tumbuh, berkembang, dididik. Jadi proses awal komunikasi itu ya Mm-mm. di keluarga itu tadi, keluarga dan rumah tangga tadi. Siap, 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 siap. Terus Oh iya, ada yang hambat? faktor kan kita udah bicara PHBS nih, menghayo-hayokan gimana Mm-mm. supaya bisa berperilaku. Nah, kadangkala ada juga faktor yang menyebabkan kita terhambat dalam melakukan PHBS sendiri. Mm-mm. Kira-kira apa ya? Apa ya? Kira-kira kesadaran kurang. Iya, kan kita mageran gitu ya, mager ya. Istilah ngetrennya sekarang malas gerak gitu ya, perilaku sedentari, malas gerak lah. Terus godaan makan ya Bu Mirta ya. Bumil, Ya, Bumil. Kalau Bumil mah bebas kata Bu Mirta. anak Iya, anak anak Hamil. tuh ya. iya loh, Kakak. Nggak tahu ya. Oh, baru tahu. Selamat Hari Ibu. ini Sehat. udah ada besar. Udah ada berapa bulan, Bu? Mau 8. Masya Allah. Sehat-sehat, Bumi. Sehat-sehat. Bumi sehat. Menjelang persalinan. Amin. Jadi yang tadi itu ya, malas bergerak, godaan makan, dan ngemil. Terkecuali untuk ibu hamil ya. Terus lagi begadang ya, begadang misalnya. Tuh. Apalagi anak-anak kuliah, Kakak Dokter ya, begadang, bikin tugas. Nah itu jadinya terhambat dong perilaku hidup bersih dan sehatnya ya, begadang. Iya. Terus, apalagi ya kalau yang kerja nih, jarang olahraga, udahlah lembur ya kan. Nah, itulah di situ mungkin di hari liburnya bisa dimanfaatkan untuk olahraga biar bisa hidup sehat. Terus lagi takut atau parno untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk periksa kesehatan ya, terutama IVA ya, mungkin pada yang minat untuk periksa IVA sedikit ya Bu Mirta, susah banget ya ngajak orang tes IVA ya. Karena takut ada apa biasanya. Padahal sebenarnya kalau Parno gitu kayaknya. Padahal kalau ada apa-apa diketahui lebih cepat, lebih cepat penanganannya, iya. lebih bagus malah kan. Kalau misalnya ada apa-apa, kadang ini mereka juga merasa agak kurang privacy. Karena kadang-kadang terlalu banyak petugas. Entah mungkin ada anak-anak magang mungkin ya, karena kan pasti puskesmas juga punya anak magang ya. Jadi kayak yang mereka risih mungkin ya kalau alat kita yang privacy ini malah banyak yang
apa ya, agak ya itu tadi karena terlalu banyak petugas sih sebenarnya, Baik. petugas ya sebenarnya. Cuman Oh. mungkin kurang ini juga sih mungkin kalau Berarti Mungkin kemarin pas jadi dimasukkan. turun jadi lagi banyak petugas yang turun kali ya. jadi Mm-mm. mungkin Berarti kalau masukan ke kita itu Mbak Puput Iya. nanti pelaksanaan kita- IPA berarti. jadi ya. maksudnya karena kan kita nggak privacy ya, malu gitu ya kalau misalnya ini kan. Jadi sebaiknya sih lebih terjaga sih ya kondisi kita pemeriksaan Jangan mungkin ya kalau di sini. terlalu ramai kali berarti ya Bu ya untuk pemeriksaan. Ya. Jadi kesannya itu malah ruang khusus gitu. ya mungkin sebenarnya adik-adik kita magang juga belajar sih ya. Iya. Cuman ada orang-orang tertentu yang merasa nggak nyaman sih sebenarnya. Nggak nyaman. Baik. Oke, kita Gitu. Sarah. Nah, itu Iya, masukannya. Terima kasih Bu Mirta untuk pelaksanaan selanjutnya. Bu Nurlia semangat banget. Banyak masyarakat yang belum sadar, kata Bu Nurlia. Iya Bu, sabar Bu, sabar. Emang agak susah ya kalau ngajak itu karena mungkin tak terbiasa Iya. tadi ya, nggak terbiasa. Nah, ini ke Bu Mirta nih. Biar masyarakat terbiasa, kita dari Kemenkes sendiri ada program namanya Kampung Germas. Nah, disitulah kita membudayakan hidup sehat kepada masyarakat di wilayah tersebut. Kebetulan di Banayu kemarin udah dicanangkan ya Bu ya Kampung Germas. Ya. Sangat Kita kemarin canangkan Germas di Banayu itu sekitar tanggal 24 Desember 2022 tahun lalu. Kita sih berharapnya juga di Kampung Germas juga lebih menarik masyarakat sih, lebih kenal dengan kita ada posyandu, kita ada tenaga medis, bantuan dari maksudnya banyak nih apa bentuk-bentuk yang bisa mereka lihat gitu di Banayu sendiri kan. Karena kan di Banayu ini terkenal dengan pekerja. Jadi masyarakatnya itu lebih banyak yang bekerja, sementara mungkin di rumah ya pulang ke rumah cuma sekedar aja. Padahal sebenarnya di rumah sendiri tuh di lingkungan Tibanayu sendiri tuh lebih rame sih. Ada senam bersama kalau kita juga kan, terus kemudian ada pemeriksaan kesehatan rutin. Kadang di senam bersama, kadang kalau kita nggak sempat paling di posyandu kita adain PTM penyakit tidak menular Di situ kan ada juga tuh pemeriksaan gula darah, itu gratis. Paling yang bayar ada kolesterol sama kita rutin kan. Sebenarnya masyarakat nggak perlu jauh-jauh, itu pun kadang kita ngadain juga di hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu kan mungkin adalah sebagian yang di rumah gitu. Jadi lebih banyak mengenalkan masyarakat di Banayu sendiri kalau kita itu hidup loh untuk kesehatannya, kita aware gitu dengan yang lain. Peduli. Udah ada ininya juga kita Bu ya, media sosial Instagramnya ya. Kita Germas di Banayu. Posyandu ada, gerakan Khusus masyarakatnya juga ada juga. Jadi silakan di follow Instagramnya. Silakan di follow. Baik. Dicek-cek. Kayaknya udah nanti kita 100 ya ininya Bu ya, followingnya ya. Yes. Harus gitulah ya. Segitulah ya. Kan baru berapa bulan umurnya baru, kan nggak apa-apa. Yang penting kegiatan di situ terus ya Bu. Mau senam biasanya hari apa Bu? Minggu. Kita biasanya hari Minggu ke-2 dan ke-4 ya kalau nggak salah. Rugi banget kalau nggak ikut ya, soalnya karena kan kita senamnya juga rutin ya. Ada instrukturnya juga. Yang di BTP itu ya Bu, yang biasanya itu ya? Oh, BTP beda ya? Kalau yang BTP memang BTP kan, kalau nggak salah setiap hari itu ya, atau minggu gitu kalau BTP. Kita ngadain sendiri, ada di lapangan dekat posyandu ya Bu ya, halaman. Iya, lapangan dekat posyandu. Di situ memang ada bapak-bapaknya boleh join, ibu-ibunya boleh join. Cuman memang kebanyakan ibu-ibunya sih yang lebih banyak join. Bapak-bapaknya biasanya gotong royong. Biasanya gotong royong. Ya, bapak-bapak nanti gotong royong, ibu-ibu senang. Ibu-ibunya senang. Ya, update terus saja Bu ya Instagramnya biar masyarakat tahu juga nanti. Jangan pula alasan padahal kan udah. Oh iya.
Di WhatsApp juga, di Instagram juga. Facebooknya Bu, ada Bu? Enggak? Belum? Sementara kita belum terini sama Facebook sih, banyak ke Instagram. Instagram. Siap. Jangan lupa di follow guys. Germas Tiban Ayu. Berarti kayak gotong royongnya juga rutin ya, Bu? Termasuk rutin di sini royong. Ini Masnya. Jadi gotong royong kayaknya ada jadwal masing-masing RT juga ada gotong royong yang memang kayak RW. Kemarin kita juga hari Sabtu kemarin kita juga ada gotong royong RW kebetulan kan. Jadi mungkin ada wilayah-wilayah tertentu juga kan di sini. Ini wilayahnya RT nih, ini wilayahnya RW, mungkin yang ini. Ya udah berarti RW. Pokoknya yang RW itu rutin bulan ya Bu, ininya ya, gotong royongnya ya. Gotong royong. Itu dia kegiatan Germasnya, ada gotong royong, ada senam ya Bu ya. Terus lagi pemeriksaan kesehatan di posyandu, klinik berhala. Itu dia. Toganya juga ada loh. Oh iya, toganya ya Bu ya. Oh ada. Toganya ada juga kan Bu? Toganya ada. Sebenarnya toganya masih ada. Cuman kadang-kadang memang kita terkendala sama rumput liar itu ya. Kalau hujan kayak gini kan rumputnya lebih cepat berkembang. Tapi sebenarnya kita jaga juga. Kadang kita ambil serai juga kan di situ. Kalau toga kita lebih terkenal dengan air serai. Air serai hasilnya. Ya. Open order nggak? Open order. Biasanya kalau open order tuh. Ayo. Masih merintis kata Tirta. Masih untuk internal Tiban Ayu aja katanya gitu. Selain karena memang ini juga kan kita buka kalau misalnya mau order silahkan, tapi kalau misalnya untuk setiap hari kita memang belum rutin karena tenaga juga sih, karena rata-rata juga kader juga punya kesibukan yang lain kan, jadi kalau kita open order ayo kita terima biasanya gitu. Di toga sesuai dengan orderan. Iya. Toga Tiban Ayu selain serai ada apa lagi Bu? Di situ sih termasuk bawang daya ada juga, jahe kayak gitu. Terus kemarin sih kita list itu sekitar 40-an gitu ya, masih 40 sih, cuman masih karena kita juga belum terbatas ini ya, belum terlalu besar lahan luas, tapi memang belum terpagar, step by step sih. Masih tapi sudah ada serai, sudah ada ini udah mumpuni juga kan ya, itu ya Bu ya. Kan banyak juga. Ya. Dilanjutkan aja ya Bu terus ya. Iya, semakin. Soalnya ada pengawasnya tuh. Kalau Kampung Germas saya, kalau lebih ke toganya mungkin ada programnya yang nanti ya. Nah, terakhir kalau Kampung Germas itu pengawas ya. Terakhir Bu Mirta, harapan untuk Kampung Germas sendiri Bu Mirta boleh? Kita harapannya dengan Kampung Germas Tiban Ayu, masyarakat itu lebih aware sih dengan kesehatan. Jangan kan kita ada rutin pemeriksaan kesehatan gula darah kayak gitu ya, rata-rata sih kebanyakan itu yang gula darahnya tiba-tiba tinggi terus kaget kan kayak gitu. Kita juga ini ya, maksudnya kita berusaha untuk menghindari begitu, jadi kita bantu di sini. Kita menyediakan pemeriksaan itu rutin setiap bulan, jadi berharapnya juga masyarakat juga ikut berpartisipasi saja di Tiban Ayu, nggak perlu jauh-jauh juga kan ngeceknya. Jadi berharap mengurangi angka penyakit tidak menular tadi juga, terus itu mengurangi kematian ibu dan bayi balita kayak gitu ya. Maksudnya kita ada posyandu, ayo datang ke posyandu, kalau ada apa-apa sharing sama kita, biar kita juga kan media kita untuk ke puskesmas juga ada gitu kan. Jadi masyarakat lebih aware lah dengan kesehatannya sendiri. Kita ada posyandu, silakan datang. Kita juga ada PTM di senam, bisa ikut join juga. Jadi setidaknya tuh walaupun pada sibuk kerja semua, berharapnya kita sama-sama sehat, sama-sama ikut lah
di program yang kita punya sendiri gitu, yang kita bangun sendiri. Tibanayu dari Tibanayu juga untuk Tibanayu juga gitu. Karena kan memang kayak Posyandu kan kita sendiri juga kan, istilahnya kita bangun dari kita ya untuk kita juga. Kalau bisa lebih aktif lah untuk berperan dalam apa yang udah kita bangun gitu. Oke, jadi memang Kampung Germes ini salah satu UKBM sendiri ya, Bu ya? Ya, UKBM ini berbasis bersumber daya masyarakat. Jadi memang dari iya, masyarakat, oleh betul. masyarakat tinggal bagaimana cara menggunakan kedengaran ya. Kedengaran. Ada yang lewat nggak tahu. Iklan. Enggak deh. Tinggal bagaimana masyarakat menggunakannya dengan sebaik mungkin agar kesehatan masyarakat bisa meningkat dan optimal seperti itu. Mungkin langsung ke pertanyaan, udah ada yang bertanya kah para penonton Intan Tibar? Ini ada Bu, siapa namanya nih? Bu Farida, ada juga yang sudah jelas ada penyakit PTM, masih takut minum obat teratur, katanya takut ginjal, kebanyakan minum obat. Itu makanya kalau kita bahas PHBS dan Germas ini intinya adalah kesadaran gitu ya kan? Ya kan Bu Mirta kan, Mbak Puput ya, kesadaran. Kita sudah memfasilitasi, maksudnya kita sudah fasilitasi ini lo sudah ada gitu. Tinggal timbul kesadaran saja. Sudah bagus sih sebenarnya ada kesadaran bahwa nanti kalau kebanyakan minum obat, ginjalnya sakit kan dia sadar sebenarnya untuk melindungi ginjalnya. Cuma harusnya dengan kesadarannya itu diantisipasi dengan konsultasi ke tenaga kesehatan, konsultasilah ke tenaga kesehatan. Jadi nanti pun tenaga kesehatan akan memberikan edukasi atau solusi bahwa dengan dosisnya yang ini, cara minumnya seperti ini, diimbangi dengan banyak minum air putih gitu. Jadi ya tinggal kesadarannya saja sih. Kadang juga kita termakan hoax-hoax yang nggak ini ya, simpang siur ya, kata dokter ya. Dari bilang seperti ini kita udah percaya, udah langsung mengiyakan. Padahal kan sebenarnya kita bisa cari tahu dulu nih benar atau enggak dengan tenaga kesehatan yang lebih tahu bidangnya ya tentang itu ya. Terus jangan terlalu percaya sama Google. Iya. Nanti disesatkan. Ya kalau pengalaman nih ada juga kan, udah tahu nih kita punya gula yang agak tinggi, tapi kan kadang ada yang pakai herbal sih ya. Tapi dia jadi takut tuh minum obat yang harusnya misalnya dari tenaga kesehatan tadi. Kimia. Obat. Mana ya dok? Maksudnya kan sebenarnya mungkin rata-rata sih katanya sih bilangnya nggak boleh dicampur nih herbal sama obat dari tenaga kesehatan. Takutnya ada apa-apa. Tapi ya itu tadi jadinya takutnya malah nggak turun kayak gula gitu kan, udah 400 misalnya gitu. Itu kan udah terlalu tinggi ya. Harusnya kan biasanya kalau udah kayak gitu kan kita udah rutin. Ya sesuai dengan aturan tadi sih ya obat-obatan. Cuman kan tadi karena takut ginjal katanya gitu. Dan malah jadi ke obat herbal. Kalau kayak gitu gimana dok? Kira-kira ya? Kalau sebenarnya sih kalau obat herbalnya nih obat apa dulu nih? Kalau misalnya kayak toga, tanaman obat keluarga, kan toga atau misalnya di kita pun kita kenal ada yang namanya fitofarmaka. Jadi fitofarmaka itu memang obat-obat yang obat-obat tradisional yang memang sudah diuji efektivitasnya, jadi memang sudah bisa digunakan gitu, sudah bisa digunakan. Nah, obat herbalnya ini apa dulu nih kita? Kemudian obat herbal dikombinasi dengan obat medis sebenarnya bisa-bisa aja sih Bu Mirta, hanya nanti itu cara penggunaannya, misalnya dijarakkan, kayak kita minum obat biasa dijarakkan, terus kapan menggunakan herbalnya, kapan waktu yang tepat menggunakan herbalnya, waktu yang tepat untuk minum yang medisnya. Memang sebaiknya sih dikonsultasikan gitu. Ya sih. Makanya itu kan kita agak mengurangi tiba-tiba tinggi tadi kan. Jangan takut
karena kami juga ada beberapa yang memang ayo dong cek gula darah setidaknya gitu ya. Cuman dia enggak takut Oh gitu. iya, ada pengalaman dari Tiban Ayu juga ya, kehilangan salah satu kadar hebatnya ya. Iya. Iya, Dan itu kan iya. memang Hmm, gula darah sih ya, gula, iya. penyakit gula, diabetes. Hmm, Jadi kita juga melihat dari pengalaman yang ada gitu ya. Kalau bisa sih kita nggak usah jauh-jauh dulu lah, di puskesmas ada, di posyandu pun ada, kita juga ada bidan, ada tenaga kesehatan lah. Jadi kan bisa menjadi paling dasarnya dulu lah sebelum kita ini siap. kan. Harusnya kan memang istilahnya kalau gula darah aja ya kalau tinggi ya berarti kan kita cegah lagi gitu kan jatuhnya sebenarnya. Cuman kadang memang ada beberapa orang orang tua yang takut tiba-tiba tinggi, takut ini gitu. Jadi masih ada juga sih yang begitu, yang tidak mau juga cek gitu karena takut menerima sih, takut menerima kenyataan jatuhnya, takutnya tiba-tiba tinggi gitu kan. Jadi kan yang nanti dulu aja gitu. Padahal termasuk kita rutin juga kan, udah setiap bulan juga kita ngadain juga. Siap. Tuh kata Bu Sri itu. Waduh, kata Bu Sri, gimana tuh Mbak Puput nih? Bu Sri bilang, bicara soal kesadaran ya Bu Dokter, bilang, saya juga heran dengan orang usia 40 plus kalau disuruh plus-plusnya nih apa Bu? Plus-plus pakai apa nih plus-plusnya? Plus-plus. Kalau disuruh cek kesehatan di pos PTM susah banget berpikirnya, nanti kalau ketahuan ada penyakit yang agak tinggi kadarnya nggak boleh makan yang enak-enak lagi. Ya. Bagaimana Dok cara menyikapi kesadaran yang kurang seperti itu? Bu Sri aja gumun apalagi saya, Bu. Cara menyikapi kesadaran masyarakat yang seperti itu kita urut dada dulu, sabar-sabar dulu. Jangan ikutan emosi. Jangan ikutan emosi walaupun kesabaran sudah setipis tisu. Gimana ya cara menyikapinya ya? Karena kalau sudah kesadaran itu yang kita harapkan adalah timbul dari orangnya itu sendiri nggak sih sebagai pemegang promosi kesehatan Mbak Puput, Promkes. Ya. Balik ke Kalau ininya lagi sih. membahas perubahan perilaku udah susah kita. Karena butuh proses yang panjang. Kalau untuk merubah perilaku nggak bisa instan memang sih, harus selalu sering diberikan pemahaman, disentuh hatinya seperti itu. Sering-sering jadi ya. Sentuh hati. Karena memang kan udah banyak juga pengalaman ya, misalnya orang tiba-tiba sakit stroke, sakit yang tidak menular lah, sakit stroke, gula, seperti yang sudah diceritakan tadi ya kita ngobrol-ngobrol ya. Nah itu kan pasti ada ininya ya, riwayat gimana konsumsi makanan. Ini katanya nggak boleh makan yang enak-enak, berarti lebih gimana bilangnya ya, iya sih sebenarnya bukannya nggak boleh ya kakak dokter ya, lebih ke kayak mengurangi sebenarnya ya nggak sih, mengurangi asupan makanan yang enak-enak tadi ke dalam tubuh seperti itu. Jadi memang harus, misalnya kita tahu gula kita tinggi, tapi kalau kita nggak ada usaha untuk supaya gula kita tadi tuh biar turun, ya sama aja bohong sih sebenarnya. Balik ke individu masing-masing sebenarnya. Yang penting kita udah selalu sering memberikan promotif preventif itu pada masyarakat. Nah, tergantung masyarakatnya apakah menerima hal tersebut dengan kesadaran yang penuh. Kalau enggak, ya susah juga memang. Kalau yang jadi kepikirannya Bu Sri ini kan, cara menyikapi kesadaran yang kurang seperti itu gimana? Kalau cara menyikapi kesadaran yang kurang seperti itu gimana adalah berarti tugasnya kita nih Mbak Puput, promosinya. Iya. Kan udah nggak promosi lagi. Promosi, kan? Nah, salah satu yang diharapkan dari adanya Kampung Germas adalah peningkatan edukasi kesehatannya, ya kan Bu Mirta? Yeah. Jadi bagaimana nanti di Kampung Germas ada
secara rutin, misalnya ada pertemuan arisan ada disisipkan edukasi tentang pencegahan penyakit, baik itu penyakit menular dan penyakit tidak menular, bahaya penyakit menular maupun penyakit tidak menularnya. Di situ sih kalau kalau kita membahas tentang perubahan perilaku atau meningkatkan kesadaran, ya berarti dengan edukasi. Edukasi. Nah, kalau lebih bagus lagi kalau pertemuan kayak gitu tuh kita edukasinya dari makanan yang disediakan. Bisa kayak nggak melulu gorengan ya Bu Mirta ya, ada buahnya, ada rebus-rebusannya. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi secara nggak langsung masyarakat udah langsung menerapkan perilaku hidup sehatnya. Seperti itu. Gitu. Betul Mbak Puput, yang penting kita tak ada kata lelah untuk mempromosikan kesehatan. Iya. Memang selalu ini ya, kita selalu menghimbau, tugas puskesmas kan mempromosikan, menghimbau dan menginformasikan info kesehatan kepada masyarakat tentunya kan. Ya. Memang itu tugasnya. Iya. Gak bosan-bosan. Puskesmas itu pusat kesehatan masyarakat. Sebenarnya kan kalau di kesehatan itu kan ada 4 ya Bu, Kakak Put, ada promosi, ada preventif, ada kuratif atau pengobatan, ada rehabilitatif. Nah, puskesmas itu sebenarnya intinya promosi dan juga preventif. Jadi yang selalu berkoar-koar kalau misalnya meningkatkan kesadaran itu memang tugasnya kita, ya kan Mbak Puput sebagai promkesnya puskesmas. Jadi salah kalau ada yang bilang puskesmas rumah sakit ya. Ada Iya. tuh banyak tuh rumah sakit katanya, padahal puskesmas pusat kesehatan masyarakat kepanjangannya. Lebih ke yang ini tadi, intinya lebih ke PHBS sama Germas sebenarnya. Itu yang dipromosikan, PHBS dan Germas. Lebih ke mencegah. Gitu. Ada lagi seru ya kayaknya Bu. Kampung Germasnya Tiban aja seru ya kayaknya ya Bu ya. Kalau anak-anak remajanya kegiatannya apa aja Bu? Kalau remaja ini kita masih proses buat mengamati para remajanya, karena remajanya sejauh ini sih mereka masih lebih ke yang putra yang lebih kelihatan, kayak olahraga ya Bu ya. Kayak olahraga mereka ini sih. Kan kalau untuk yang putri ini masih belum kelihatan. Maksudnya kalau dalam artian kegiatannya apa ya yang putri ini, kalau putri itu lebih ke main sepeda, gitu kan, keliling-keliling. Kita pun nggak bisa juga ya, nggak terkumpul gitu. Tapi kalau laki-laki putranya itu lebih banyak yang kayak main bola, lebih di lapangan kalau yang putra. Lebih nampak ininya nyata minat yang laki-lakinya ya Bu Mirta. Iya. Remaja laki-lakinya. Jadi perempuan apa ya? Kita ini sih ke rumah-rumah untuk ini tablet penambah darah. Ah, itu baru nampak itu. Oh, ini si ini gitu. Lebih ke situ kalau yang putrinya. Jadi kalau yang ada sih kadang-kadang mereka ikut juga kalau pas senam bersama itu. Tapi kan nggak kelihatan kalau udah berbaur gitu ya. Kalau udah berbau rame gitu kadang nggak kelihatan. Iya, lebih kan sampai ibu-ibunya sih daripada ininya ya kalau ini. Iya. Padahal sebenarnya Tiban Ayu itu fasilitasnya dalam lengkap ya Bu. Termasuk lengkap juga kami di sini kan. Ada jogging track-nya juga, lapangan ke ruang terbuka hijaunya luas. Luas. Jogging track. Kalau kita tinggal di Tiban Ayu kita jogging terus tiap sore ya. Ya kan Kakak Dokter? Iya Kak. Jogging terus kita nih. Iya, ngajak Bu Mirta. Rame-rame lebih asik ya kan. Gak ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman penonton Intan Tibar sore ini. Bagaimana Bu Sri? Udah tadi ya. Terus lagi siapa tadi yang kasih komen? Oh, Bu Nurlia. Iya. Oh, ini menimpali aja ini. Banyak yang nggak mau IFA, masyarakat belum sadar. Iya. Kata Dr. Hilda, moderator plus ya di Nita Putri berarti. plus. Hadir. Oh, banyak juga nih. Iya, banyak yang hadir. Yang absen banyak.
Oh, ada Pak Andi juga tadi ya, Pak Andi Samudra. Iyalah, apa Val 2 hadir kata Pak Andi. Tokoh masyarakat Tiban Baru ini. Sungkem dulu kita nih. Hadir bapak-bapak kata Pak Budi. Kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, nanti mungkin kita langsung ke ini kali kakak dokter. Apa tuh? Ke closing statement. Closing statement. Mau siapa dulu? Kakak dokter dulu deh boleh. Oke, baik-baik. Jadi kalau closing statement-nya adalah kan temanya kenal lebih dekat dengan PHBS dan Germas. Jadi memang Germas dan PHBS saling terkait bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati itu memang benar dan itu ada di Germas dan PHBS. Bagaimana kita kesadaran kita timbul dengan perilaku dan juga dengan dukungan dari masyarakat terhadap perilaku hidup bersih sehatnya, gerakan masyarakat hidup bersih sehatnya, gitu aja sih. Udah, Kalau dari dari kakak dokter ya. Terima kasih ke Bu Mirta. sama-sama. Kalau dari saya berharap masyarakat Tiban Ayu lebih mendukung dan mensupport, ikut serta di dalam kegiatan Germas sendiri, PHBS diterapkan dan lebih aktif dalam kegiatan kesehatan yang ada di Tiban Ayu sendiri. Oke, mantap. Untuk sebagai Tapi penutup ya. Izin Mbak Puput, kalau Ya. misalnya kegiatan-kegiatan Germas yang ada di Tiban Ayu itu sosialisasinya dari Instagram atau dari WA grup, Bu? Maaf, Bu. Nanya. WA grup ada ya berarti. WA grup. Terus paling kita toa masjid. Nah, itu ayo. Kayak Posyandu juga gitu ya, Bu ya. Berarti sebenarnya sudah tersosialisasikan dengan baik ya untuk masyarakat Tiban Ayu sendiri. Ya, sebenarnya sih banyak sih yang tahu, cuman ya itu mungkin waktu ya. Waktu kesibukan ya, Bu ya. Ya, lebih kesibukan. Jadi berharapnya disediakanlah waktu, kan sebentar aja gitu kan, kita ikut serta begitu gitu. Itu kan lebih ke kita juga, balik lagi ke kita sih, untuk kita dan dari kita dan untuk kita sebenarnya gitu ya. Oke, Iya, makasih tadi Bu Mir. juga tadi Bu Mirta udah bilang kan pelaksanaan juga hari weekend ya, Bu ya? Weekend. Sabtu Minggu ya? Iya, kalau Senin kita weekend, Goro juga kita weekend, terus Posyandu juga kita weekend. Jadi Sabtu. Jadi bisalah lebih diluangkan waktu, lebih aktif lagi kita membangun kesehatan buat kita juga kan. Gitu. Oke. Nah, tadi juga sebagai tadi beberapa penonton udah ada yang bertanya ya. Nanti kita coba ambil undian aja ya kakak dokter ya, untuk kan hari ini perjanjiannya ada ini door prize dari kapus kita, Bu Hilda, Dokter Hilda ya. Nanti ada 2 orang yang akan dipilih ya. Kayaknya nggak langsung disebut sini, nanti terlalu apa ya, nampak kan? Nanti dijapri. Kita ini diskusikan dulu siapa yang memang belum pernah mendapat juga, karena memang tiap beberapa kali kita ada door prize ya kakak dokter ya. Bu Mirta pernah nggak dapat door prize dari kami? Dari kami. Sekarang aja Tibar. Apa? Sekarang aja deh door prize-nya. Sekarang. Ais. Oh, mau juga ikutan. Ya udah, di list namanya ya. Enggak, dia enggak boleh. Ais. Enggak boleh. Harus. Taci. Oke, nanti kita diskusikan kembali dan siap-siap menerima japrian dari kami, dari Facebook ya. Iya. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan. Puput ucapkan Puput belum ada closing statement. closing. Oh, ikut langsung ya? Iya kan? Kita dapat bonus kata Dokter Hilda nih. Iya, Dokter Hilda. Dokter Hilda. Kalau dari Puput ya, mungkin closing statement-nya yang tadi itu, memang PHBS itu adalah kunci untuk mencegah
penyakit menular dan tidak menular tadi ya. Karena memang kan penyakit menular dari PHBS bisa kita cegah itu ISPA, terus ada lagi DBD, terus kalau PTM-nya ya penyakit diabetes mellitus dari screening kesehatan seperti itu ya. Terus lagi kalau PHBS kan lebih ke perilaku ya kakak dokter ya, perilaku. Nanti kalau satu rumah udah menerapkan PHBS, satu rumah lagi menerapkan PHBS, sekumpulan nanti udah banyak beberapa rumah yang menerapkan PHBS, itulah yang dinamakan Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya kakak dokter ya. Nah itu memang harus selalu kita gaung-gaungkan, kita himbau kepada masyarakat untuk bisa menerapkan hidup sehat. Nah, kebetulan nih besok kita ada kegiatan Lansakes Bergema. Ya, jadi Lansakes Bergema itu adalah kepanjangan dari Lansia Sayang Kesehatan bersama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi tiap bulan kita adakan, itu biasanya kemarin selalu di Puskesmas ya. Beberapa bulan lagi kita ada kayak keliling juga Lansakesnya. Jadi besok itu kegiatannya ada jalan santai. Semoga besok hari cerah ya. Amin 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 ya Allah. Amin. Soalnya banyak door prize juga, banyak door prize loh besok. Ada jalan santai, ada pemeriksaan PTM juga, ada vaksin nih, vaksin COVID untuk lansia. Booster tapi ya, kalau yang 1-2 kita belum ada karena memang fokusnya ke booster. Terus lagi ada penyuluhan juga. Terus ada door prize juga nanti. Door prize-nya banyak loh. Jadi rugi kalau nggak ikut ya. Teman-teman semua dari Tiban Ayu ada lagi yang Kelurahan Tiban Lama, Tiban Baru apa Kak? Ada sih dok. Cuman dari Tiban Ayu ada isinya. Biasanya ini berangkatnya nggak ada yang ngantar kayak gitu. Kalau ya lebih ke situ ya. Rata-rata sih lansia yang di sini memang sudah 70-an gitu, 60-70 yang biasa datang ke posyandu ya. Jadi mereka sebenarnya cuman kalau tidak ada yang mengantar, itu yang sebenarnya agak problemnya di situ. Makanya mereka pengennya lebih aktif di posyandu sih sebenarnya kalau yang iya. Ya, jadi siap. Kalau posyandu yang sering datang ke posyandu balita itu kan Bu, lansianya kan? Ya, itu memang PTM-nya lebih cek darahnya lebih gampang katanya. Sebenarnya puskesmas sebelumnya mereka ke puskesmas, cuman ya itu kendalanya kesananya itu gimana? Karena kalau nggak ada yang nganter kan repot. Susah juga ya. Semoga jadi ada yang nganter besok ya. Udah di-sharing di grup juga. Mudah-mudahan sih ada yang datang sih, mudah-mudahan. Iya. Biar rame acara besok rame. Iya. Karena banyak door prize juga loh, door prize menarik besok. Siap. Oke, mungkin sekian ya untuk Intentibar kita hari ini. Seru ya tentang PHBS dan Germas bahasannya. Nanti ini juga kita bakal upload di YouTube untuk siaran ulangnya, bisa dinonton. Nanti kita share link di media sosial, di Facebook, Instagram, di WA juga. Jadi nanti kalau nggak sempat nonton bisa dinonton siaran ulangnya gitu ya. Bu Sri nanya itu sampai jam berapa? Oh, paling besok kan mulai jam 7 ya, Bu. Jam 7 mulai sampai jam 10 paling lama deh kayaknya. 7 sampai jam 10 aja kayaknya besok. Semoga cerah ya Allah, amin. Amin. So, tadi udah dari pagi udah mendung. Semoga besok cerah ya. Baik, kalau habisnya tidak hari ini lagi. aja. Gimana Kakak Dokter? Habisnya hari ini aja hujannya, besok enggak. Amin. Oke. Sekian untuk hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang cantik-cantik hari ini, samaan outfitnya. Semoga nggak kapok ya diundang terus ya untuk bincang-bincang di Intentibar. Selain karena fleksibel juga ya, mungkin meskipun nggak banyak yang nonton, nanti kita tetap share di YouTube. Semoga banyak yang nonton nanti, karena kita share link juga di WA Bro. Oke. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam berinteraksi tadi kita bahas bahasannya. Semoga kita sehat selalu ya. Dapat selalu memberikan manfaat pada sekitar. Amin. Bu Sri lagi. Oh iya. Jam 9 kalau udah selesai pemeriksaan boleh pulang Ibu. Nanti boleh jawab Ibu udah ya. Oke. Terima kasih. Ulang deh di grup. Iya, pamit undur diri kakak-kakak dokter, Ibu Mirta. Makasih Bu Mirta. Makasih Kakak Puput. Sampai ketemu di Intentibar bulan depan.
Sampai jumpa, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.